Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Begitu besarnya kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kita, amin. Oleh karena itu saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati sepakat mau membawa korban pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau disukakan atas setiap perjalanan ibadah kami pada hari ini. Dan ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah ya Tuhan yang kami puja dan kami sembah dalam hidup kami. Haleluya.
Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, sembah dan puji ruhitamu. Sembah dan puji ruhitamu. Sembah dan puji ruhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Bebaskan jiwa kami, roh kami Tuhan, memuji-Mu pada pagi hari. Lewat kami Tuhan, dengan kuasa terima kasih Tuhan buat kebaikan pada kami, buat setiap karya-Mu yang terjadi, yang tergenapi dalam hidup kami. Oh haleluya. Oh ya rabba Kina rabaya sengkata karamo Kina rabba Kina rabba oleh semua karena kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup Kina rabo ya Kina rabba memuji-Mu dan menyembah-Mu, itu yang kami rindu Tuhan. Kami terus menyembah, mengagungkan Engkau ya Allah kami. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji ruhitamu. Sembah dan puji ruhitamu. Sembah dan puji ruhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ruhitamu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu melawat kami setiap kami memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji ruhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
terbaik bagi Allah kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersuka bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Mari bersuka atas perbuatan Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Kau besar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Beri sorak-sorai, haleluya. Kami menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan kami sungguh bersuka cita atas perbuatan-Mu yang ajaib. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menari, bernyanyi, meninggikan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu biarlah kita senantiasa mengucap syukur, menyembah Tuhan. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Jemaat yang mau bersyukur sama-sama
Sama-sama katakan, ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Urapannya limpah, urapannya melimpah. Urapannya melimpah, urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Haleluya. Hanya satu nama yang terbaik, nama yang mampu membebaskan, nama yang mampu meneguhkan kita, nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga.
kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin Bapak Saudara. Pada hari Selasa, 4 Mei 2021, ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini diadakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel kita, GBI My Home Official, yang akan dilayani oleh PDP Agus Mukti. Doa ini wajib bagi pengerja, full-timer, gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Jangan lewatkan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa Ya, saksikan. Jangan lupa saksikan. Saksikan ya. Reunion konser Pada tanggal 7 Mei 2021 pada jam 18.30 live di YouTube channel GBI My Home Official. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Don't miss it. See you there. See you there. Sampai ketemu. God bless. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jangan sampai ketinggalan di acara ulang tahun gereja kita yang ke-13 di YouTube channel kita GBI My Home Official. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan konser doa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 10.00 WIB. Doa ini diselenggarakan secara onsite dan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Pada pukul 4 sore ada ibadah Next Gen di lantai 1 dan disiarkan langsung melalui YouTube channel Next Gen My Home. Pada pukul 7 malamnya ada ibadah dewasa muda di lantai 2 GBI My Home. Mari kami mengajak para kaula muda untuk bergabung di ibadah ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan melalui onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan 11 siang, dan ibadah online pada pukul 5 sore yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Perianto Panjaitan dan Saudari Lindung Magdalena Situmeang pada tanggal 29 Mei 2021 di GPDI Jalan Juanda nomor 39 Kota Tanjung Pinang. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Sepma Pratama Putra dan Saudari Paula Yosika pada bulan Juni 2021 di GPI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih kami sudah menyembah Engkau, kami mau bersyukur hadirat-Mu terjadi di tempat ini, di rumah-rumah. Biarlah seluruh jemaat Tuhan menikmati kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapa, berkati Pak Niko, berkati keempat wakilnya, berkati Pak Johan, berkati Bapak Gembala kami, GBI Mayhome, Pak Irwan bersama Pak Anen, berkati istri anak-anak mereka, berkati pelayanan mereka, urapi mereka Bapa, pakai mereka lebih dahsyat lagi, menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang terus membawa umat-Mu Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Shalom Indonesia. Kami sungguh bersyukur atas Indonesia. Tuhan, Engkau berikan bangsa Indonesia bagi kami. Kami berdoa biarlah dari Sabang sampai Merauke lawatan Tuhan terjadi. Pentakosta ketiga terjadi bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa minta lawatan di dalam nama Yesus. Berikanlah kuasa-Mu Bapa juga bagi Pak Presiden Jokowi bersama Pak Maruf. Biarlah mereka mampu kekuatan untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa. Berdoa buat ekonomi Indonesia tetap stabil di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk keamanan Indonesia. Terima kasih buat prajurit-prajurit TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Penyertaan Tuhan sempurna dalam masa tugas mereka. Tuhan yang juga memberkati, melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa biarlah Tuhan COVID-19 berlalu dari Indonesia. Tak berhenti kami berdoa minta di dalam nama Yesus. Biarlah COVID-19 Bapa berlalu dari Indonesia. Kami berdoa untuk perawat, para dokter. Tuhan beri mereka kekuatan kesehatan untuk melayani setiap pasien-pasien baik yang COVID-19. Kami berdoa setiap yang kena COVID-19 sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa lawatan Tuhan terjadi di rumah sakit. Semakin banyak yang sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Mayhome. Terima kasih untuk kami berdoa untuk ibadah raya onsite baik juga online, baik lewat live streaming. Tuhan berkati supaya kami tetap menikmati hadirat-Mu. Berkati Bapa jemaat GBI Mayhome dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan Kau berkati usaha pekerjaan mereka, apapun pergumulan mereka saat ini, baik di dalam keluarga. Tuhan lawat keluarga umat-Mu Bapak GBI Mayhome. Kami juga berdoa berkati juga baik dari sekolah minggu GC, dewasa muda, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk full time dan juga para diaken. Tuhan juga memberkati supaya spirit kami, semangat kami melayani Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapak. Kami percaya di dalam doa-doa kami, dan kami juga mau rindu mendengarkan firman-Mu, lawat hamba-Mu, urapi hamba-Mu saat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami merasakan kelegaan, kami merasakan kesembuhan, kami merasakan Bapa kelepasan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk duduk diam untuk mendengarkan pengajaran dari Sion. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman kebenaran-Mu yang senantiasa meneguhkan kami. Kami percaya bukan hanya sekedar melihat setiap karya-Mu yang terjadi, tapi karena firman-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu menuntun, yang selalu setia membawa kami pada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami, Roh Kudus pimpin kami untuk bisa merenungkan firman-Mu, bahkan menjadikan firman-Mu hidup di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan iman kami nyatakan kepada-Mu ya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hari ini kita sebelum membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, saya ajak saudara berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan hari ini memberi kesempatan buat umat-Mu seluruhnya, khususnya GBI yang beribadah pada hari ini. Itu sebabnya Tuhan urapi semua kami, urapi juga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu supaya kami beroleh understanding, hati kami dijamah, dan kami bisa percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Pada minggu ini saya diminta untuk berbicara menang atas ketidakmungkinan. Saudara, saya ingin membaca bersama-sama salah satu perikop di dalam Matius pasal 14. Kita membaca bersama
sama-sama ayat yang ke-12 dan ayat 22 sampai ayat ke-30. Saya tidak membaca seluruhnya step by step, saya akan baca. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus bertanya kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow. Saya akan mulai dengan statement ketika Yesus menyuruh orang-orang itu pergi, maka murid-muridnya berjalan naik perahu dan kemudian menuju ke seberang. Tapi di tengah-tengah pagi, jam 3 malam atau jam 3 pagi, maka Yesus berjalan di atas air menjumpai mereka. Fenomena Yesus berjalan di atas air adalah fenomena supranatural atau supernatural. Artinya fenomena ini tidak mungkin secara natural karena berat jenis air satu dan berat jenis manusia lebih dari satu. Berarti dengan kata lain, kalau saya membaca fenomena supranatural atau fenomena supernatural, itu adalah fenomena di mana saudara dan saya melakukan atau menang di atas ketidakmungkinan. Orang berjalan di atas air itu tidak mungkin. Makanya banyak orang tenggelam dan mati, bukan? Ternyata yang bisa berjalan di atas air, kalau hanya Yesus yang berjalan di atas air, maka hanya Yesus yang bisa menang atas ketidakmungkinan, hal yang mustahil ada, ya hal yang tidak mungkin. Tetapi bukan hanya Yesus, ternyata Petrus juga berjalan di atas air. Apa artinya? Artinya bukan hanya Yesus yang bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural atau melakukan sesuatu atau menang di atas ketidakmungkinan, tapi Anda dan saya juga bisa menang atas ketidakmungkinan. Karena bukan hanya Yesus, ternyata Petrus juga berjalan di atas air. Dengan kata lain, saya akan mengawali Anda sangat bisa menang atas ketidakmungkinan, atau dengan kata lain Anda bisa mengalami pengalaman supranatural di dalam kehidupan yang natural. Sekarang pertanyaannya, Pak, apa rahasia menang di atas ketidakmungkinan? Ini pertanyaannya. Atau rahasia, Pak, apa rahasia untuk saya bisa mengalami yang tidak mungkin secara manusia, secara kasat mata bagi orang lain tidak mungkin, tapi bagaimana saya bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak normal atau tidak natural bisa kita alami, kita mengalami pengalaman yang supranatural. Saudara, rahasianya ada nomor 1. Saya ingin menyampaikan rahasia pelan-pelan, saya harap saya selesai. Matius pasal 14 ayat yang 23, ternyata rahasia yang pertama, kalau saudara membaca tadi,
Yesus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 24 di sana dikatakan ia sendirian di situ berdoa seorang diri, diulangi lagi, ketika hari sudah malam. Nah, saudara, ternyata rahasia yang pertama adalah memiliki persekutuan private atau pribadi dengan Bapa. Perhatikan kata Yesus di dalam Alkitab tadi, ayat yang ke-24, ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian, diulangi 2 kali. Perhatikan kata Yesus berdoa seorang diri dengan Bapanya. Saudara dan saya seharusnya kalau saudara ingin mengalami pengalaman supranatural, saudara, ini hal yang wajib, yang kudu, yang harus dilakukan. Orang lain tidak punya persekutuan private yang pribadi, tapi Anda yang punya persekutuan pribadi, Anda berhak untuk mengalami pengalaman yang supranatural. Kalau itu contoh Yesus adalah pola hidup kita, saudara dan saya juga harus memiliki waktu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Saudara, kalau saudara pada waktu saya masih mahasiswa tingkat 2, saya mulai lahir baru dan saya dimuridkan. Lalu saya disuruh membaca Alkitab dan sejak itu saya membaca Alkitab setiap hari sampai hari ini. Saudara, kalau satu sudut orang yang baca Alkitab dan yang tidak baca Alkitab dalam sehari tidak kelihatan. Setahun pun kadang-kadang tidak nampak. Karena sudutnya kecil ya. Kalau ini saya tarik setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka jalannya jadi panjang dan jadi lebar. Sudutnya makin besar. Jadi kalau saudara setahun Anda yang baca Alkitab berdoa setiap hari dan yang tidak nampak saudara setahun. Tapi cobaan 5 tahun, saudara akan lihat perbedaannya. Dan kalau saudara udah berjalan selama 5 tahun, 10 tahun, wow, kadang-kadang saya melihat Tuhan, beda sekali antara orang yang rajin membaca Alkitab dan yang tidak. Satu hari saya mengajak anak saya ketemu dengan teman saya kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi dia datang ke Tangerang, ketemu dengan saya, dan kemudian saya tanya, ada apa kok kamu tergopoh-gopoh datang? Dia cerita bahwa dia mengalami kesulitan dalam keluarga, dalam ekonomi. Padahal teman saya sama-sama sarjana, dia malah Master of Science. Kenapa dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya? Oleh karena mereka tidak memiliki pengalaman dan spend waktu untuk berdoa dengan Tuhan setiap hari. Anak saya bertanya, kenapa teman papa sampai mengalami kesulitan seperti itu? Sampai nyekolahkan anaknya saja ke perguruan tinggi, notabene di IPB yang sama dengan di mana saya sekolah, dia di mana dia sekolah. Anaknya diterima di IPB dan untuk bayar sekolah saja sulit. Saudara, saya mau beritahu, sometimes saudara dan saya tidak kelihatan kalau saudara membaca Alkitab sehari. Sampai anak saya berkata, kenapa ya Pak? Kok begitu sulit? Saya kesempatan ngajari anak saya, kamu mesti banyak spend waktu dengan Tuhan setiap hari. Kenapa sih Pak orang yang membaca firman Tuhan setiap hari atau orang yang berdoa membaca Alkitab setiap hari dia bisa menikmati kebahagiaan? Karena orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan, sering menerima arahan khusus dari Tuhan dan mengerti maksudnya. Itu sebabnya orang-orang ini dia tahu God ways and God will. Dia tahu jalan Tuhan dan dia mengerti kehendak Tuhan. Sehingga hidupnya tidak nabrak-nabrak. Rahasia kedua. Apa sih Pak rahasia kedua kenapa Petrus bisa berjalan di atas air, kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Rahasia yang kedua karena mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa.
atau memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan visi. Dari mana Bapak bisa ambil? Kalau saudara membaca ayat 24 sampai ayat yang ke-28, barusan kita baca. Waktu Yesus berjalan di atas air, semua orang berkata, itu hantu. Yesus bilang, untung Yesus gak kepahitan ya. Yesus malah bilang, bukan, aku bukan hantu, aku Tuhan. Ini aku, kata Tuhan, bukan hantu. Banyak orang Kristen, kalau di tengah krisis, tengah pandemi, itu melihat Tuhan malah hantu, melihat hantu kayak Tuhan. Salah. Saudara, waktu mereka ketakutan, Yesus bilang jangan takut. Sebab kalau orang takut tidak bisa mengenali Tuhan dengan tepat dan dengan akurat. Jadi dengan kata lain pada waktu Yesus berjalan melintasi mereka, waktu Yesus mulai menenangkan mereka, aku ini bukan hantu. Nah saudara perhatikan, Yesus sengaja mendemonstrasikan berjalan di atas air adalah sesuatu yang tidak lazim dia kerjakan. Dengan kata lain Yesus sedang memprovokasi, kalau saya pakai kalimat yang menancap. Memprovokasi, adakah di antara kalian ini yang terprovokasi rindu mengalami seperti yang Yesus bisa alami. Banyak orang yang terprovokasi melihat sesuatu yang besar dari Tuhan, dia terprovokasi, tapi ada yang tidak. Dari 12 murid, 11 murid tidak ada yang terprovokasi, hanya satu yang namanya Petrus. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu Tuhan, apabila engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara bisa melihat kan? Jadi Petrus hanya satu orang yang namanya Petrus, dia yang terprovokasi dan dia yang ingin berjalan di atas air. Jadi 12 murid hanya dia. Saudara, saya melihat di tengah pandemi ini ada banyak sekali orang yang kena PHK. Di tengah PHK takut seperti orang berjalan di atas air. Ada yang di tengah itu dia melihat Tuhan. Ada yang melihat hantu. Ada yang melihat yang lain. Ketika dia melihat Tuhan, lalu dia cerita, dia bersaksi ketika saya berkunjung ke dalam kelompok-kelompok sel, dia lalu cerita, Pak, saya mulai bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Lalu kemudian Tuhan memberikan ide, kalau kamu memang sudah 15 tahun bekerja di pabrik sepatu, kenapa kamu tidak membuat usaha sepatu? Lalu kemudian dia mulai menelpon orang yang menjual alat-alat untuk membuat pabrik sepatu. Dia berpikir bahwa dia mampu membelinya. Setelah dia menghubungi, dia nggak mampu. Nggak mungkin, dia barusan di PHK. Lalu kemudian sebulan kemudian dia ditelepon, Pak jadi beli nggak? Jadi saya pengen punya, tapi saya nggak punya uang. Saudara tahu, dia kaget sekali. Lalu kemudian yang punya alat bilang gini, kalau Bapak punya kemampuan, udah nggak usah beli. Bapak kerjasama saja dengan saya, gedungnya pakai, alatnya saya sediakan, dan Bapak yang kerjakan. Dia kaget. Dia nggak perlu sediakan uang, dia nggak perlu sediakan pabrik, gedung dia nggak perlu, dan dia langsung mengatakan, iya ini jalan Tuhan. Lalu ketika dia bersiap, tiba-tiba dia memberitahukan kepada teman-teman dan buyer yang biasa dia jalankan, dan buyer semua datang kepada dia dan dia bisa mengerjakan sepatu itu. Orderannya 1.000, 2.000, 3.000 dan akhirnya dia menjadi seorang bisnismen yang berhasil. Kadang-kadang di tengah PHK, di tengah-tengah pandemi, justru Tuhan mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Kalau tidak ada pandemi dan dia tidak di PHK, mungkin dia jadi karyawan seumur hidup. Tapi gara-gara di dalam tengah pandemi dia di PHK, Tuhan malah mengubah.
Jadi ada satu keinginan yang kuat untuk seseorang bisa memasuki area ketidakmungkinan atau menang atas ketidakmungkinan. Saya mendengar kesaksian banyak sekali orang yang di PHK, di tengah kesulitan, dia pandang Yesus, dia punya kerinduan yang besar terhadap Tuhan dan bahwa Tuhan bisa menolong, dan dia akhirnya jadi businessman tanpa dia pernah berpikir sebelumnya. Rahasia yang ketiga, Matius pasal 14 ayat yang ke-29 dikatakan gini, ada 28, dia bilang, apabila engkau itu Tuhan suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, ayat 28. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Perhatikan, apa yang ketiga? Saudara kalau mau menang terhadap ketidakmungkinan, Anda harus menerima rema. Anda harus menerima rema. Apa itu Pak rema? Rema adalah suatu atau suara Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepada kita di saat kita masuk dalam masalah tertentu, saat tertentu untuk menghadapi masalah tertentu. Pak, apa bedanya rema dengan logos? Kalau logos adalah Anda semua firman Tuhan yang Anda baca setiap hari. Jadi kalau saudara membaca setiap hari firman Tuhan, tiba-tiba ada firman yang berbicara khusus kepada saudara dan itulah yang menyebabkan saudara menerima rema, yang lain belum tentu. Jadi kata datanglah itu rema untuk Petrus. Jadi kata datanglah itu adalah rema bagi Petrus. Di mana Tuhan berkehendak untuk Petrus bisa punya pengalaman baru berjalan di atas air. Jadi bukan untuk yang lain, walaupun namamu Petrus, jangan coba-coba berjalan di atas air. Ada 2 jemaat Coyonggi mau ikut KKR, di tengah-tengah banjir dia berkata begini, saya pernah mengalami membaca Alkitab, saya pernah membaca Petrus berjalan di atas air, Tuhan saya mau berjalan di atas air karena saya pengen ikut KKR. 2 orang ini berjalan di atas air, saudara, lewat sungai itu, dia baru menginjak kakinya langsung tenggelam gaya batu dan akhirnya 2 orang ini meninggal. Rema adalah suara Tuhan atau firman Tuhan yang datang kepada saudara di saat tertentu untuk persoalan yang saudara hadapi. Jadi kata datanglah itu merupakan rema bagi dia. Saudara kalau pengen menang terhadap ketidakmungkinan, saudara mesti belajar untuk menerima rema. Orang yang menerima rema, dia harus setiap hari membaca firman Tuhan. Yang keempat, rahasia yang keempat. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Saya baca, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, perhatikan, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah saya. Apa sih Pak rahasia yang keempat? Rahasia yang keempat pada ayat yang ke-30, ternyata saudara ketika berjalan dalam ketidakmungkinan atau berjalan dalam pengalaman supranatural, selalu ada ujian, namanya ujian iman. Ujian iman ini adalah ujian untuk saudara dan saya melihat apa yang Anda yakini, keyakinan dan kenyataan. Apa yang Anda percayai dan kenyataannya. Dalam pikiran Petrus waktu dia berjalan di atas air, yang lain gak bisa kok gue bisa, gitu kira-kira ya. Mungkin timbul kesombongan, mungkin timbul satu pride. Saya tidak tahu. Karena nggak ditulis. Tetapi yang dia tulis adalah waktu dia pandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Waktu dia lihat gelombang di kanan dan di kiri, dia kaget. Loh, ini gua mimpi apa beneran nih? Saudara, kapan sih dia mengalami kegalauan? Waktu Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air, artinya dia udah menang di atas ketidakmungkinan. Tetapi ketika Petrus melihat kenyataan bahwa ia bisa berjalan di atas air, ini menurutnya aneh nih, pengalaman yang tidak mungkin nih. Maka dirasanya tiupan angin keras,
maka Petrus mulai tenggelam. Perhatikan ya, saya perlu garis bawahi kata dirasanya. Saudara kalau mau berjalan di atas ketidakmungkinan atau menang di atas ketidakmungkinan, saudara nggak bisa gunakan perasaan saudara. Nggak boleh. Saudara harus hidup oleh iman. Dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, orangku yang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Tidak dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh perasaan, bukan. Karena perasaan itu bisa berubah-berubah. Kalau masa pandemi perasaannya kok susah. Waktu enak, senang. Tapi kalau iman dia tidak didasarkan pada penglihatannya, tapi dia didasarkan atas percayanya kepada firman Tuhan dan kepada janji-janji Tuhan. Kalau kita hidup dengan penglihatan dan dengan perasaan manusiawi kita, maka saudara sering mengalami ketakutan pasti, kekhawatiran. Itu pertanda bahwa Anda hidup dengan mata jasmani saudara. Tetapi Tuhan ingin di masa-masa sukar, Tuhan ingin supaya saudara dan saya hidup dengan iman. Artinya hidup dengan penglihatan dan perasaan rohani yang didasarkan atas janji-janji Tuhan. Ini rahasia yang kelima sekarang. Jadi Tuhan ingin supaya saudara jangan pernah saudara hidup dengan penglihatan manusiawi, tapi belajarlah hidup dengan penglihatan dan perasaan rohani yang didasarkan atas janji-janji Tuhan. Sekarang makanya banyak orang yang goyah di tengah pandemi. Oleh karena apa? Karena dia gunakan perasaannya. Saya berdoa saudara di masa pandemi ini jangan gunakan perasaan saudara untuk mengambil keputusan. Saudara harus hidup dengan iman. The just shall live by faith. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekarang ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin keras, takutlah ia dan tenggelam, lalu berteriaklah, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Rahasia yang kelima adalah mengendalikan intimidasi di dalam pikiran dan perasaan yang datang dalam hidup saudara di tengah kegelisahan. Dan kemudian meminta pertolongan kepada Yesus. Jadi kalau saudara tiba-tiba saudara takut, ciri kalau Anda tidak hidup dalam iman. Ciri bahwa Anda hidup dengan perasaan dan penglihatan manusiawi adalah takut, khawatir, gelisah. Itu tanda bahwa indera yang bekerja adalah indera jasmani saudara, bukan indera rohani. Kalau indera rohani yang bekerja, isinya apa? Damai, sukacita, penuh keyakinan. Itu sebabnya, hai kamu orang yang kurang percaya. Saudara, Tuhan tidak pernah keberatan, ini statement saya. Tuhan gak pernah keberatan kalau Anda percaya dengan janjinya. Tak pernah keberatan. Sekalipun menurut saudara itu terlampau besar, terlalu sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang terlalu sulit. Tetapi itu hanya bagi orang juga tidak terlalu sulit. Anda bisa melewati masa yang sukar kalau saudara menggunakan iman. Artinya Anda hidup berjalan berdasarkan janji-janji Tuhan. Ini statement saya, Tuhan tidak pernah berkeberatan Anda percaya dengan janjinya. Kalau Anda membaca Efesus pasal 1 ayat 19, Anda baca. Alkitab tulis gini, 18-19 Efesus pasal 1. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Jadi kalau saudara percaya, kuasanya bekerja hebat. Pada waktu Petrus berkata, Yesus tolong saya, kuasanya bekerja lagi. Waktu dia pandang Yesus, dia terangkat. Tapi waktu dia lihat gelombang, maka dia kemudian jadi takut. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Kenapa orang gelisah? Karena dia lihat gelombang.
Semua hal supranatural yang terjadi dalam hidup kita selalu harus ada unsur Tuhan. Ingat ya, Mazmur pasal 108 ayat 14, dengan Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi kalau Anda ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, menang terhadap ketidakmungkinan, maka saudara harus melibatkan unsur Tuhan kuat di dalam hidup saudara. Sekarang bagian yang terakhir, ayat 31 dan ayat 33 yang segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi yang keenam, saudara dan saya kalau mau menang terhadap ketidakmustahilan, Anda mesti mempertahankan keyakinan akan janji Tuhan sampai janji itu digenapi dalam hidup saudara. Yesus menegur Petrus, berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang?" Perhatikan ya, dengarkan saya nih. Takut, khawatir, bimbang, cemas, gelisah. Itu tanda bahwa kita kurang percaya akan janji Tuhan. Kenapa kok begitu, Pak? Ini Yesus yang bilang, "Hai kamu, kenapa kamu kurang percaya?" Yesus tidak pernah marah dengan kata, "Kenapa kamu terlalu percaya akan janjiku?" Enggak ada. Itu sebabnya kalau ini Tuhan kita percaya kepada janjinya Tuhan, Tuhan senang. Saya memilih percaya kepada janji Tuhan daripada percaya kepada yang kelihatan. Dalam Matius pasal 14 ayat 32, angin itu reda yang tadi kita baca. Angin itu redalah. Hanya Yesus yang dapat menolong kita dan meredakan intimidasi yang bergelora di dalam pikiran kita. Semua intimidasi yang bergelora dalam hidup kita, hanya Yesus yang bisa menolong saudara. So that's why, saudara, saya melihat banyak jemaat di masa sukar ini. Mereka ada yang kena PHK, ada yang kadang-kadang kena penurunan omset dan sebagainya. Tetapi saya melihat bagaimana ketika mereka berseru kepada Yesus dan mereka menang terhadap ketidakmungkinan. Saya berdoa kebenaran ini bisa menolong saudara. Jangan takut, jangan gelisah. Lewati masa pandemi bersama dengan Tuhan, banyak kesempatan. Orang Chinese berkata kalau krisis itu bahasa Mandarinnya Wei Ji. Wei itu adalah crisis, dangerous. Wei itu dangerous, bahaya. Ji itu opportunity. Setiap kali saudara dan saya mengalami masa sukar, ada kesempatan yang baru. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita telah akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih lagi kita nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan